Karena kita Imam Al-Mahdi itu kita nggak perlu percaya sama Imam Mahdi kalau turun memang itu Allah, rahmat dari Allah. Tapi kalau tidak ada kita nggak perlu percaya karena itu bukan dari usuluddin seperti agama Syiah. Sekarang pemirsa perhatikan baik-baik. Apakah benar yang dikatakan Bapak ini bahwa meyakini Imam Mahdi bukan termasuk usuluddin? Kami akan paparkan pernyataan dari para ulama yang diikuti dan dikagumi oleh Bapak ini, sehingga nantinya para pemirsa dapat menilai keilmuan yang dimiliki oleh Bapak yang memaksakan dirinya ingin menjadi ustadz. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Saleh bin Fawzan, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 196. Al-Fawzan berkata, dan dikarenakan hari kiamat akan diawali dengan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian tersebut, dan tanda-tanda itu dinamai asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda tibanya kiamat. Maka patut kami sebutkan di sini, mengingat pentingnya masalah itu, karena mengimaninya adalah wajib dan termasuk pokok akidah. Sekarang pemirsa perhatikan, apa saja di antara yang wajib diimani dan termasuk pokok akidah. Pada halaman 201 sampai 202, Allamah As-Safarini berkata, sesungguhnya Al-Mahdi akan keluar sebelum turunnya Isa alaihissalam, dan telah banyak sekali riwayat yang berbicara tentang kemunculan beliau sampai batas mutawatir al-ma'nawi dan tersebar di kalangan ulama sunnah, sehingga dihitung sebagai salah satu bagian dari akidah mereka. Kami tegaskan, salah satu bagian dari akidah mereka. Kami yakin si Bapak tidak pernah membaca kitab yang disusun oleh gurunya sendiri, yaitu Al-Fawzan. Dalam kitab Fatawa Nur Ala-Darb, karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Muassasah Syekh Abdul Aziz bin Baz Al-Khairiyah, halaman 355. Pertanyaan, di kalangan kami ada seorang yang mengingkari Dajjal, Al-Mahdi, dan turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, dan tidak meyakini sedikit pun akan hal itu, bahkan mengklaim tidak sahihnya riwayat-riwayat tersebut, padahal dia tidak mengetahui tentang ilmu hadis dan selainnya. Dia telah ditegur oleh para ulama, tetapi ia mengklaim bahwa seluruh hadis tentangnya adalah palsu dan atas nama Nabi, tetapi orang itu masih konsisten menegakkan sholat, puasa, dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Lalu bagaimana hukum atas orang seperti itu? Semoga Allah membimbing Anda. Abdul Aziz bin Baz menjawab, orang seperti ini kafir. Kami tegaskan, yang tidak meyakini Al-Mahdi kafir. Na'udzubillah, karena dia telah mengingkari sesuatu yang pasti dari Rasulullah. Jika menurut Bapak meyakini Al-Mahdi bukan termasuk usuluddin, lantas mengapa imamnya sendiri yaitu Ibn Baz memfatwakan kafir bagi orang yang mengingkarinya? Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 43. Al-Albani berkata, menurut saya mereka semua yang ingkar, yaitu keyakinan akan Al-Mahdi, sebagaimana halnya orang mengingkari ketuhanan Allah. Kami tegaskan, yang mengingkari Al-Mahdi sama dengan mengingkari Allah. Dengan klaim bahwa sebagian Fir'aun pun telah mengklaimnya, yaitu ketuhanan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di akhir kalimat Al-Albani, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Pertanyaan Al-Albani termasuk sangat layak dan pantas ditujukan kepada Bapak ini, agar berhenti mengoceh tanpa menyertai rujukan. Sebenarnya apa yang menyebabkan si Bapak ini tidak menjadikan Al-Mahdi sebagai salah satu usuluddin? Mungkin dan bisa jadi karena terdapat pernyataan dari salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh si Bapak ini, yaitu Ibn Qayyim. Mari kita simak apa yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 1120. Ibn Qayyim berkata, 3 umat yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, mereka menunggu kedatangan Al-Muntazor, yaitu Imam Mahdi yang akan keluar pada akhir zaman. Sesungguhnya mereka telah dijanjikan pada setiap ajaran agama, sedangkan kaum muslimin
Mereka menunggu turunnya Al-Masih Isa bin Maryam dari langit untuk menghancurkan salib dan membunuh babi. Sampai kalimat, dan mereka juga menanti kemunculan Al-Mahdi dari keturunan Ahlul Bait kenabian. Kami tegaskan, Al-Mahdi dari keturunan Ahlul Bait yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana terpenuhinya juga bumi ini dengan kezaliman dan ketidakadilan. Memang terkadang kelompok pembenci Ahlul Bait akan meriang dan menggigil jika mendengar keutamaan dan kedudukan yang Ahlul Bait miliki. Karena itu kami katakan, mungkin Bapak ini tidak memperdulikan tentang Al-Mahdi karena beliau berasal dari keturunan Nabi SAW.